Sebagian dari tokoh-tokoh tersebut yang datang mengungkapkan isi pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilnya cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih taunya? Siang. Tadi siang, ya. Tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa, Bang Yanti? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya Bang? Sisanya nanti personal yang dipankan gitu? Aku kurang tahu kalau proses gimana. Hah? Oke, berarti Info dari mana itu? info dari kabar burung biasalah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja Bang, kader PAN-nya Abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari Pak EPA-nya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang... Bang Yandri tadi di dalam Pak Prabowo doang, apa ditemani sama Mas Gibran? Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Oke. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup selama banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Tanya kesehatan, sehat. Alhamdulillah. Saya meminta apakah bersedia untuk membantu kami. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik Gus. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan pengabdian ya, namanya kader Benar ATR BPN gak ya Gus? harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sebetulnya sama Bapak Presiden. Prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Gus. Nah, ini Gus yang satunya. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian
sosial, bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya, nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa, Gus? Ya, tunggu besok aja kalau itu. Tunggu besok kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja, pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja. Baru dikasih. Di mana saja siap. Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia. Khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta untuk membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk. Ini udah melapor ke ketum belum Bang? Soal pemanggilan-pemanggilannya, atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Jadi ketum dipanggil hari ini juga? Saya tidak tahu dong, silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wajid. Thank you ya, makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Makasih ya. Yang pertama tadi saya diminta menghadap sama Presiden terpilih untuk yang pertama diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari kabinet Prabowo dan juga Gibran? Iya, insya Allah seperti itu. Pelindungan tenaga kerja asing gitu? Iya, luar negeri. Luar negeri? Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Karti. Terima kasih ya. Ya, kami diajak bicara, diajak untuk diskusi beberapa hal dan kesediaan untuk membantu Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Nah, tentu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk membantu beliau, visi besar beliau terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu mengenai penempatannya nanti kami serahkan kepada beliau. Tapi ada pembahasan soal ekonomi kreatif nggak sih Bang di dalam sama Prabowo? Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang didiskusikan. Salah satunya apa yang disampaikan kepada Prabowo dari Bang terus sendiri? Ya, pentingnya tentang terkait dengan juga kesempatan kepada anak-anak muda untuk terus berkreasi, dan tentunya harus didukung agar juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentunya juga bisa menyumbangkan juga terhadap PDB kita. Selain Pak Ketum sama Pak Sekjen, hari ini yang dipanggil siapa lagi dari Demokrat? Saya belum tahu. Ya, Makasih Bang. makasih. Saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan
penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya infrastruktur atau masyarakat? Menko yang Mas Ahaye ya? Menko infrastruktur atau masyarakatan, Mas? Atau masih ATR? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Kisi-kisi buat kita, Pak. Singkatannya aja Mas, singkatannya. Ya, kita ingin. Ekonomi lagi kah? Kenapa? Sektor hankam kah, Pak? Atau biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru, Mas, ke masyarakat. Beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Ya. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Bekerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Udah ada dress code ya, Bang? Hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Nanti Ibu, biar sedikit boleh, Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit, Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama, Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, Bu? Sedikit aja, Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop, Bu. Cuma nanti setelah ini. Doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja, Bu? Spesifiknya di dalam, Bu? Biar Pak Prabowo aja ya. Makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus, Bu. Nah, tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya, Bu? Beberapa kali sih. Apa aja, Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah, Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Saya bertemu Pak Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama pada beliau ya. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan? Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan. Itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian
lembaga pemasyarakatan juga akan keluar di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM, dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian. KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, dan Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Tantangannya? Ya, pemirsa, ini adalah Erlangga Hartarto, gambar terkini di Jalan Kertanegara yang juga masuk ke kediaman Prabowo Subianto, Presiden terpilih RI. Sebelumnya Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo juga sudah tiba dan belum keluar dari Jalan Kertanegara, maksud kami dari rumah kediaman Pak Prabowo Subianto. Artinya ada 3 tokoh yang sudah ada di kediaman Pak Prabowo yang sedang berbincang bersama beliau. Dari siang atau sore tadi hingga malam hari ini pemirsa, pemanggilan nama-nama masih terus berlangsung. Prabowo Subianto memanggil calon menterinya hingga saat ini pemirsa. Ya, kita juga sambil menunggu ya seperti apa nanti statement dari baik Erick Thohir, Dito Aryo Tejo ataupun Erlangga Hartarto. Sebelumnya, kedatangan calon menteri Prabowo Subianto sudah hadir Agus Harimurti Yudhoyono salah satunya. Gambar di sisi kanan Anda, Agus Harimurti Yudhoyono tiba sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga adalah tokoh dari kalangan, tidak hanya dari kalangan partai saja ya pemirsa ya. Ada juga yang datang dari kalangan profesional yang juga tiba di Jalan Kertanegara. Adalah Nusron Wahid yang juga tiba pada siang hari tadi. Kemudian kita juga mendengarkan beberapa statement. Kemudian ini Gus Ipul yang juga tiba di Kertanegara. Ya, statement beberapa tokoh ada yang menyampaikan secara tersirat bahwa dia diminta untuk membahas wawasan dan juga ditanyakan tentang solusinya untuk beberapa segmen ya, seperti ada yang membahas pendidikan, ketenaga kerjaan, kependudukan, yang artinya itu berkaitan dengan posisi yang mungkin akan diembannya saat kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto terbentuk setelah pelantikan nanti. Tapi tak jarang juga beberapa tokoh ini tidak mau membicarakan apa hasil dari pertemuan di dalam. Ya, hari ini beberapa nama datang ke rumah kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Beberapa nama tersebut seperti Tito Karnavian. Tito Karnavian digadang-gadang menjadi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Nusron Wahid digadang-gadang menjadi Kementerian Agraria Tata Ruang. Ya, ini dia Sri Mulyani pemirsa. Sri Mulyani menyapa wartawan dan berjalan perlahan menuju ke kediaman Prabowo Subianto. Artinya di dalam juga Sri Mulyani akan bergabung bersama Erlangga Hartarto, Erick Thohir, serta Dito Aryo Tejo yang sudah datang lebih dulu pada petang hari tadi pemirsa. Sri Mulyani menjadi salah satu dari sekian banyak menteri yang juga menjabat di era Presiden Joko Widodo. Kalau melihat prediksi ataupun analisa sejumlah pengamat ya, pos kementerian yang akan diisi oleh Sri Mulyani, Indrawati digadang-gadang kembali akan mengisi Kementerian Keuangan. Ya, kalau Agus Harimurti Yudhoyono, kementerian digadang-gadang akan mengisi Kemenko, Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Kemasyarakatan, pemirsa.
Kemudian juga ada nama Widianti Putri Wardana, kemungkinan digadang-gadang Kementerian Badan Ekonomi Kreatif. Ada Wihaji, digadang-gadang Kementerian Kependudukan. Kemudian sebelumnya kita juga saksikan Yandri Susanto, digadang-gadang masuk di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ya, daftar 33 calon menteri total yang dipanggil Prabowo pada sore hari tadi hingga saat ini. PKB diwakili Muhaimin Iskandar atau Caimin yang sudah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sudah meninggalkan rumah Prabowo. Sempat memberikan statement juga. Caimin mewakili PKB, tapi dari sekian banyak calon menteri yang datang ke Kertanegara ini belum ada kader PDI Perjuangan setelah sebelumnya juga ramai dibahas mengenai pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Ya, di sisi lain sejumlah nama-nama yang hadir ini memang mayoritas merupakan kader atau politisi dari partai politik pengusung, ya selain PKB tentunya ya. Dan juga ditambah dengan nama kementerian yang menjabat di era Presiden Joko Widodo. Tapi juga ada nama yang aktif di keahliannya sebelumnya seperti Natalius Pigai. Natalius Pigai hadir di siang hari tadi kalau tidak salah ya, menjelang sore. Ex-komisioner Komnas HAM juga dipanggil memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemirsa. Natalius Pigai digadang-gadang masuk menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, hingga saat ini awak media masih menunggu di depan gerbang kediaman Presiden terpilih kita. Pemirsa, di sisi kiri Anda yang Anda saksikan ini adalah kediaman Prabowo Subianto, gambar terkini. Sementara sisi sebelah kanan adalah kedatangan calon menteri yang sudah kami rekam beberapa jam yang lalu, di mana 33 calon menteri sudah tiba dan memberikan statementnya kepada pihak awak media. Meskipun pemirsa ini tidak bisa menjadi angka 100% pasti ya, karena semua adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk kabinetnya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ya, praktis kita masih menunggu kedatangan dari nama tokoh lain yang akan tiba ke dalam rumah Prabowo Subianto dan menantikan statement pasca bertemu dengan Prabowo Subianto baik dari Sri Mulyani, baik dari Erick Thohir ataupun Dito Aryo Tejo. Ya, beberapa 3 nama yang disebutkan terakhir yang sekarang di dalam kediaman Prabowo Subianto ini memang salah satu sering menjadi trending topik dalam pembahasan, tentunya Kementerian Keuangan dengan sejumlah prestasi dan tidak menampik ada persoalan. Sri Mulyani sering menyampaikan apa yang terjadi, mengklarifikasi dan juga memberikan solusi. Dan di sisi lain Erick Thohir, selain prestasi dan apa yang ia lakukan di Kementerian BUMN, Erick Thohir juga belakangan kerap ramai dibicarakan dari posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Ya. Apalagi Indonesia besok akan menghadapi timnas Cina di Qingdao. Sementara Dito Aryo Tejo juga membawa prestasi, kontingen Indonesia meraih 3 emas ya di Olimpiade beberapa bulan yang lalu. Dan juga baru saja mengawasi bagaimana penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara beberapa bulan yang lalu.
Baik Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, dan Sri Mulyani ini masih di dalam kediaman Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden terpilih. Hingga sekarang pemirsa, apakah masih ada nama-nama yang akan datang lagi masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto? Sampai jam berapa? Dan seperti apa lengkapnya tentu kita akan saksikan bersama-sama. Dan apakah ini tentu menarik untuk memastikan yang dipanggil Pak Prabowo ini akan mengisi pos kementerian secara pasti atau tidak ya di kabinetnya nanti? Atau memang ini masih mempertimbangkan dari keahliannya masing-masing? Atau ini sudah fix atau final dari nama-nama kabinet? Ada satu lagi yang tiba pemirsa. Saya tidak bisa melihat secara langsung apakah ini adalah Ibu Veronica. Apakah ini Ibu Veronica? Mantan istri dari Pak Ahok. Atau adalah nama lain. Nanti kami akan pastikan lagi selengkapnya seperti apa dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Tapi yang jelas sudah masuk dalam kediaman Prabowo Subianto. Dan jika melihat dari agenda yang sudah terjadi pada siang hari menjelang malam tadi, menjelang malam ini, artinya ini menjadi salah satu pertimbangan masuk di susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, ini menarik untuk melihat apakah ada nama yang mengejutkan. Selain nama-nama dari kalangan profesional, kemudian dari kalangan partai politik, dan dari kementerian yang juga sudah menjabat beberapa bulan yang lalu. Apalagi dengan adanya undang-undang yang sudah disahkan, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa membentuk kabinetnya sesuai dengan kebutuhan. Tidak dibatasi jumlahnya sebanyak apa. Dan ini memungkinkan Prabowo bisa membentuk kabinet yang lebih banyak daripada kabinet di era Presiden Joko Widodo sebelumnya, pemirsa. Yang kita saksikan ini Marwarar Sirait juga, politisi Gerindra, yang sudah tiba pada sore hari tadi dan sudah menyelesaikan pertemuannya dengan Presiden terpilih. Marwarar Sirait seperti calon-calon menteri lain yang tiba juga menggunakan batik ya. Ya, juga tadi kita lihat ada Agus Gumiwang dan tentunya Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau Agus Gumiwang Kartasasmita digadang-gadang menjadi Kementerian Perindustrian, sementara Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang masuk di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Kemasyarakatan. Ya, pemirsa, saat ini yang masih berbincang, berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan masih ada di dalam kediaman Pak Prabowo adalah Sri Mulyani Indrawati. Kemudian satu nama lainnya tadi yang sudah masuk ya. Sri Mulyani Indrawati ini digadang-gadang kembali menjadi Kementerian Keuangan. Kemudian sebelumnya ada nama Erick Thohir. Erick Thohir digadang-gadang masuk di Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo digadang-gadang kembali akan mengisi jabatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada satu nama yang entah ini sudah tiba atau belum ya, sepertinya sih belum ya. Politisi PAN, Eko Patrio. Eko Patrio digadang-gadang mengisi Kementerian Pariwisata, pemirsa. Tapi kita akan memastikan selengkapnya seperti apa. Ini masih dari informasi sumber-sumber yang kami dapatkan. Tentu bisa berubah karena kepastiannya adalah melalui Prabowo Subianto, Presiden terpilih, menggunakan hak prerogatifnya. Nusron Wahid tiba sore hari tadi mengenakan batik dan peci, masuk ke dalam rumah Pak Prabowo sekitar 1 jam ya beliau berbincang.
Kemudian Gus Ipul, Saifullah Yusuf juga tiba menggunakan batik, menyapa wartawan dan berbincang sekitar 1 jam juga di kediaman Pak Prabowo. Dan kalau dari informasi sejumlah nama-nama ini setelah tadi menjalani pertemuan, undangan pemanggilan ini berlangsung dengan pada siang hari ya. Undangannya disampaikan pada siang hari. Nasaruddin Umar, kita akan dengarkan keterangan dari Pak Nasaruddin Umar berikut ini pemirsa. Ya. Mendapatkan pesan dan penugasan seperti apa Pak dari Bapak Prabowo? Ya, saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya agak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir kemarin ya, baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Membantu di bidang apa Pak? Menteri apa Pak? Jadi menteri apa Pak? Spesifiknya bahas apa Pak? Menteri agama atau apa Pak? Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya. Bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikuti panggil? Nggak pernah nyangka, nggak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan Pak untuk datang? Iya, saya tadi jam habis buka puasa ya, jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak. Bisa dipanggil Bapak. Ya udah. Yang memberitahu siapa Pak? Siapa yang menghubungi Pak? Iya, ajudan beliau. Tadi di dalam menandatangani fakta integritas nggak Pak? Iya, ya mana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan dia, tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan ya, kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh serong ke kanan sedikit Pak? Iya. Oke, saya kira cukup ya. Pak, tapi sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau baru kali ini Pak? Enggak. Secara kementerian Pak? Iya, saya kira. Iya. Oke, jangan tadi ya. Oke, terima kasih deh.